Tapi udah dipaksa tadi kayak gitu, orang tua saya sakit, saya dari keluarga broken home, jangan telepon mama saya perhatikan aja saya, bertiga saya dari kampus nggak apa-apa, bunuh aja saya, tangannya di sini nggak apa-apa, yang penting orang tua saya nggak tahu. Nah itu katanya berarti takut sekali dengan orang tuanya ini. Sanggup tak sanggup tuh disuruh berdua kan? Balik ibu. Peristiwa hina sekaligus memalukan ini terjadi pada tanggal 9 Desember 2023. Kasus memalukan ini berawal dari terungkapnya kelakuan asusila yang dilakukan oleh marbud sekaligus imam masjid bersama dengan gadis cantik yang merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya. Mahasiswa Unan Kota Padang viral setelah melakukan aksi memalukan dan tak senonoh di dalam kamar masjid. Kedua mahasiswa yang belum menikah itu berinisial TK alias Adam. Dia baru berusia 19 tahun. Bersama dengan mahasiswi cantik berinisial IA. Gadis cantik itu berusia 18 tahun. Adam dan IA kepergok berzina oleh warga di kamar Masjid Al-Ihsan, Kota Padang. Kedua remaja itu melakukan hubungan intim layaknya suami istri pada hari Sabtu 9 Desember 2023 menjelang maghrib, tepatnya pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Seusai adzan maghrib di hari itu, kebetulan jadwal Adam yang menjadi imam di masjid. Namun Irfan yang merupakan rekan Adam merasa curiga. Beberapa waktu yang lalu Adam masih terlihat di kawasan masjid. Namun selepas azan dan menjelang iqomah, Adam sudah tak terlihat lagi. Bersamaan dengan itu, kamar Adam terkunci dari dalam. Merasa curiga dan merasa ada yang aneh, Irfan bersama dengan warga dan jamaah masjid tersebut mencoba membuka pintu dari luar dengan kunci duplikat yang juga dipegang oleh Irfan yang merupakan pengurus masjid setempat. Saat hendak memasukkan batang kunci ke lubang pintu, Irfan merasa aneh. Ternyata di dalam lubang sudah ada kunci yang menancap dari dalam. Artinya di dalam kamar ada orang yang mengunci pintu dari dalam. Dan anehnya, ketika Irfan memanggil-manggil Adam dari luar kamar, tapi tak ada jawaban apapun. Setelah beberapa saat setelah sholat maghrib usai, pintu kamar terbuka. Adam terlihat seperti orang yang sedang belajar dengan buku-buku dan laptopnya. Namun raut wajahnya terlihat gugup dan ngos-ngosan. Kucuran keringat membasahi muka dan baju Adam di dalam kamar. Saat itu keadaan kamar serta kasur di kamar tersebut berantakan. Merasa curiga dan merasa ada yang aneh, Irfan bersama warga menggeledah kamar dan kasur Adam. Dan benar saja, IA gadis cantik asal Medan tersebut bersembunyi di bawah kasur dengan posisi terkelungkup dengan menggunakan celana pendek dan kaos oblong. Saat ditemukan, gadis itu juga tengah berkeringat dan ngos-ngosan. Seketika itu mereka berdua diarak dan disidang oleh tokoh dan perangkat desa. Mengetahui hal memalukan itu, pihak kampus diberitahu dan ikut bertanggung jawab atas kejadian hina dan memalukan tersebut. Setelah warga selesai menggeledah kamar marbud di masjid itu, pengurus masjid serta warga juga menemukan tempat khusus yang ternyata juga dibuat pasangan mesum tersebut untuk bersetubuh. Setelah warga juga menemukan tempat khusus yang juga dibuat Adam guna berhubungan intim di tempat itu. Tempat itu terletak di kamar mandi masjid yang belum selesai pengerjaannya. Di dalam ruangan sempit yang belum berpintu itu, ada selimut motif Hello Kitty berwarna merah serta bantal merah. Tempat tersebut ternyata juga dipakai Adam dan gadis cantik itu untuk bersetubuh. Saat disidang warga dan pengurus masjid, Adam dan IA mengaku sudah 3 kali berhubungan badan di masjid itu. Dari penjelasan dan pengakuan Adam yang hanya melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali, belum bisa dipercaya. Melihat kondisi bantal dan selimut yang berbekas tumpahan cairan dan bercak-bercak pulau yang begitu banyak.
Ditambah temuan lokasi serta barang-barang menjijikkan tersebut membuat warga semakin terkejut, jengkel, muak, malu, sedih, semua bercampur aduk menjadi satu. Tak hanya di masjid itu, ternyata Adam juga mengakui sudah 5 kali melakukan hubungan badan di masjid yang berbeda-beda. Artinya kedua remaja yang berusia 19 dan 18 tahun tersebut sangat sering melakukan aktivitas tak senonoh itu. Dan benar saja, ternyata kedua remaja itu merupakan hyper. Kedua remaja itu tak kuat menahan syahwat besar, sehingga keduanya bercocok tanam serta menebar benih dimanapun, tak terkecuali di WC masjid, di ruang ibadah, serta di kamar masjid. Erlisah, salah satu warga yang ikut menyidang Adam dan Ia, mengutarakan perasaannya mewakili warga setempat. Dengan kejadian bejat itu, perasaan warga bercampur aduk setelah mengetahui tabiat Adam yang selama ini dikenal warga baik, sopan, dan dikagumi warga. Atas kejadian itu, Adam nyaris dihakimi massa. Tak terima nama baik wilayahnya dicemarkan oleh keduanya dengan kerapnya dijadikan tempat bercocok tanam oleh pasangan haram. Semua warga geram harus turut menanggung akibat kelakuan kedua remaja tersebut. Warga mengaku masjid yang kerap dijadikan tempat zina tersebut baru saja diresmikan dan menjadi tempat ibadah para warga setempat. Masjid yang baru saja jadi dan baru diresmikan tersebut, kawasan dan bangunan masjid yang bersih dan terawat. Masjid suci yang baru jadi untuk tempat ibadah, tidak pernah ada masalah. Lalu datang remaja bejat dan merusak kesucian masjid serta nama baik daerah setempat. Warga setempat tak kuasa menahan emosi yang sulit dibendung. Dengan kejadian itu, warga hanya bisa menerapkan hukum adat dengan denda 20 sak semen. Untuk hukuman dari pihak kampus, keduanya harus dikeluarkan secara tidak hormat. Pada akhirnya, keduanya dipulangkan dengan perwakilan tokoh warga dan kampus, sekaligus menceritakan kronologi kasus tersebut di hadapan kedua orang tua mereka. Dari kedua hukuman tersebut, masih ada lagi hukuman yang jauh lebih berat dari itu. Kedua remaja itu juga mendapat dampak hukuman sosial yang lebih luas dari tetangga, kerabat, keluarga, dan semua yang mengetahui berita ini. Keduanya sudah terlanjur viral ke seluruh Indonesia. Dengan terungkapnya kejadian ini, semoga bahan renungan dan menjadikan pelajaran berharga untuk semuanya. Bagi yang masih muda, agar lebih berhati-hati dengan pergaulan dan mengendalikan nafsu. Bagi para orang tua, tetap rajin berdoa dan meminta agar anak turun kita terhindar dari perbuatan keji dan larangan Allah. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel Fazel, agar mendapatkan tayangan unik berikutnya dari seluruh penjuru dunia, dan wawasan lebih luas di kehidupan modern ini. Bae Fazel.